Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan silabus, RPP, dan tujuan pembelajaran. Pada edisi video kali ini, Sarkomer akan membahas latihan soal dan pembahasannya terkait dengan materi berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya, ada pilihan A sampai E. Teman-teman bisa melihat pilihan pada option tersebut dan kira-kira option manakah yang menunjukkan jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah option yang E, yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kita cermati dulu ya option yang A. Nah, pada option yang A itu langsung menunjukkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi tidak ada identitas sekolah maupun identitas mata pelajaran. Sehingga option yang A ini adalah kurang tepat. Kemudian pada opsi yang B, identitas mata pelajaran ada. Kemudian di situ menunjukkan adanya standar kompetensi. Nah, standar kompetensi itu sudah tidak berlaku ya, diganti dengan adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sehingga pada opsi yang B ini juga salah. Kemudian opsi yang C, yaitu standar kompetensi dasar. Nah, ini juga menunjukkan ada yang namanya standar kompetensi lagi. Ini juga kurang tepat ya. Mungkin kalau kita lihat lagi standar kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Ini juga ada kunci jawaban tes, ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang D, itu identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, pada opsi yang B itu belum ada yang namanya identitas sekolah, dan kemudian belum ada yang namanya media. Medianya sudah ada. Jadi yang belum itu adalah yang identitas sekolahnya ya, nggak ada. Sehingga kurang tepat. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal berikutnya, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Instrumen evaluasi. Oke, pada soal di sini disebutkan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada pada RPP. Pembahasannya, komponen RPP adalah sebagai berikut, yaitu seperti soal sebelumnya ya. Ada yang namanya identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi tujuan pembelajaran itu ada pada RPP. Soal berikutnya. Berikut ini contoh kegiatan pendahuluan yang paling tepat untuk pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia. Oke, kira-kira teman-teman bisa melihat dulu ya jawaban pada option A sampai E. Oke, opsi mana yang paling tepat untuk menunjukkan kegiatan pendahuluan? Jawabannya adalah opsi yang C, yaitu guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pembahasannya, kegiatan pendahuluan dalam RPP memuat beberapa kegiatan, yaitu pengkondisian siswa, memberikan motivasi, melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan cangkupan materi, bentuk kegiatan yang akan dilakukan, dan cara penilaian. Jawaban C termasuk dalam kegiatan mengkondisikan siswa dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Jawaban A, B, D, dan E adalah contoh dalam kegiatan inti. Oke, cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah
Nah, sebelum menjawab soal ini ya, jadi ada beberapa aturan dalam membuat tujuan pembelajaran ya, harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ABCD. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran itu mengikuti kaidah ABCD. A di sini adalah audiens atau subjeknya. Nah, ini adalah subjeknya. Adalah peserta didik yang akan belajar. Nah, kemudian B itu adalah behavior atau perilaku. Yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman dalam pembelajaran. Jadi misalnya behavior itu adalah apa yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, itu masuk ke dalam behavior. Kemudian yang C itu adalah condition, adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik dan atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, misalnya kegiatan pembelajaran di kelas itu akan dilakukan dalam metode seperti apa? Apakah menggunakan praktikum, ataukah menggunakan penugasan, atau menggunakan diskusi? Nah, itu namanya adalah condition. Kemudian degree, itu adalah derajat ya, atau tingkatan. Tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Misalnya secara benar, kemudian secara tepat, atau dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu namanya adalah degree. Atau ibaratnya seperti penjelas ya, untuk menentukan levelnya dikatakan memenuhi tujuan itu jika seperti apa, apakah harus dilakukan dengan benar, harus dilakukan dengan disiplin, atau sebagainya. Nah, kita lihat contohnya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini kan ada kata-kata diskusi ya, itu namanya adalah condition. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, siswanya itu adalah subjeknya, kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat itu adalah behavior. Behaviornya itu di bagian mana? Yaitu di bagian menjelaskan. Jadi siswanya harus menjelaskan. Ya, itu sudah menunjukkan behavior. Secara benar. Nah, secara benar itu menunjukkan degree-nya. Nah, sebenarnya aturan A, B, C, D ini wajib dituliskan dalam tujuan pembelajaran. Namun susunannya bisa juga dibalik ya, misalnya kayak siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Seperti itu boleh saja, asalkan kaidah ABCD-nya itu terpenuhi. Oke, ini adalah materi tentang tujuan pembelajaran. Kita kembali lagi ya ke soalnya. Nah, kita lihat dulu yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini berarti praktik itu menunjukkan apa? Menunjukkan, kira-kira menunjukkan apa ini teman-teman? Nah, praktik itu berarti menunjukkan condition ya, atau kegiatan yang akan dilakukan. Siswa itu adalah subjeknya, ada ya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Menjelaskan itu menunjukkan behaviornya. Jadi A-nya ini ada ya, audiensnya ada, behaviornya ada, kemudian C, conditionnya ada, tapi degree-nya nggak ada, sehingga jawaban ini nggak tepat. Kita lihat yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Oke, melalui diskusi. Berarti ini menunjukkan C ya, condition. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Oke, siswanya itu adalah audiensnya, menjelaskannya itu adalah apa? Behavior. Nggak ada, ini ada ya degree, secara benar, berarti sudah ada yang namanya degree-nya. Ini sudah lengkap ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Kita lihat yang C ya. Siswa dapat menjelaskan. Oke, siswa itu apa ya? Siswa itu namanya adalah audience. Ini tak ganti dulu ya, ganti warna biru. Oke, siswanya itu adalah audience, dapat menjelaskan itu berarti menunjukkan behavior.
Kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Secara benar itu menunjukkan apa? Degree, ya. Berarti yang nggak ada itu adalah C-nya ya, condition-nya. Atau dengan kegiatan seperti apa itu belum dijelaskan ya, sehingga yang C itu juga kurang tepat. Kita lihat yang D, menjelaskan. Oke, menjelaskan ini menunjukkan apa teman-teman? Menjelaskan itu menunjukkan behavior. Kondisi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Ini nggak ada apapun ya. Sehingga yang muncul pada opsi yang B, yang D itu hanya behavior saja. Kemudian kita lihat opsi yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Melalui diskusi itu menunjukkan apa? Menunjukkan condition ya. Materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Secara benar itu menunjukkan degree-nya. Nah, berarti yang kurang itu adalah komponen audiensnya sama behavior-nya, sehingga yang E itu juga salah. Akibatnya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, berikutnya. Pada RPP tertulis indikator pembelajaran menjelaskan perkembangan perekonomian penduduk dari masa Hindu-Buddha, Islam sampai dengan kolonial Eropa. Berikut ini kriteria keberhasilan yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Ya, jawabannya itu adalah yang A. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu-Buddha, Islam sampai kolonial Eropa dengan rinci. Pembahasannya, kriteria keberhasilan harus mengacu pada kejelasan secara kuantitatif dan kualitatif. Jawaban A mempresentasikan kriteria kualitatif, yaitu dengan rinci dan indikator yang dicapai paling lengkap dibandingkan dengan pilihan B, C, D, dan E, di mana salah satu capaian dihilangkan. Oke ya teman-teman, kalau dilihat dulu yang opsi yang B, siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu-Buddha dan kolonial Eropa dengan benar. Jadi pada yang B itu kan tidak memuat Islam ya, sehingga komponennya kan tidak lebih lengkap dibandingkan dengan yang A. Kalau yang C, siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu-Buddha. Nah, ini juga Islam dan kolonial Eropanya tidak disebutkan. Ya, demikian pula dengan opsi yang D dan E. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian. Nah, kita jabarkan lagi ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, melalui diskusi itu menunjukkan aspek condition. Materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini secara benar itu menunjukkan degree ya, atau tingkatan, tanpa melihat catatan. Oke. Nah, kira-kira rumusan masalah yang belum lengkap terkait dengan tujuan pembelajaran itu menunjukkan, sebentar ya, kita lihat dulu yang setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui ini. Oke, jadi di situ ada yang namanya ini ya, menggali informasi. Oke, menggali informasi ini bisa dikatakan sebagai behavior. Jadi yang belum lengkap itu adalah audiensnya atau siswanya. Sehingga jawabannya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Jadi ada mendefinisikan, kemudian ada yang namanya mengelompokkan dan bisa membedakan. Nah, ini kira-kira
antara A sampai E, ragam pengetahuan itu masuk ke dalam kategori yang mana? Jawabannya itu adalah yang D, yaitu konsep. Pembahasannya seperti ini. Nah, jadi jenis materi itu kan dibedakan berdasarkan pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya. Nah, pengetahuan itu kan ada yang namanya fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Sedangkan pada aspek keterampilan sendiri kan nanti ada yang namanya, selain keterampilan itu juga ada yang namanya aspek afektif dan aspek motorik ya. Nah, jenis materi fakta, nah itu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa itu adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Nah, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat tabel pada screen atau monitor kalian. Nah, dikaitkan dengan soal yang tadi, tujuan pembelajarannya itu kan ini ya, siswa dapat mendefinisikan, kemudian dapat mengelompokkan, dan dapat membedakan ya. Nah, itu masuk ke dalam aspek ini, konsep. Artinya apa? Artinya indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa itu adalah siswa bisa atau siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasaan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah hal-hal yang yang bukan dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Oke, jawabannya yang tepat itu adalah yang E, alat dan sumber bahan. Pembahasannya, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok. Nah, ini ada berapa? Yang pertama itu adalah potensi peserta didik, kemudian yang kedua adalah relevansi dengan karakteristik daerah, agar pembelajaran itu berbasis kontekstual ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang keempat adalah kebermanfaatan bagi peserta didik, kemudian struktur keilmuan, lalu aktualitas, kedalaman, keluasaan materi pembelajaran, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kemudian sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia dan merumuskan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, alat dan sumber bahan tidak termasuk dalam menentukan materi, sehingga jawabannya itu adalah yang E. Soal berikutnya, tujuan pembelajaran yang dituliskan direncanakan pembelajaran, yaitu siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, dan akibat. Jenis materi termasuk jenis, ya jawabannya itu adalah prinsip. Pembahasannya seperti ini. Nah, jadi pada soal itu kan siswa diminta untuk menjelaskan hubungan ya. Nah, menjelaskan hubungan itu berarti masuk kategori pengetahuan yang jenisnya adalah prinsip. Soal berikutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ternyata ini soal yang terakhir. Terima kasih telah menonton video Sarkomer dalam membahas materi terkait dengan silabus, kemudian RPP, dan tujuan pembelajaran. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami terkait dengan 3 komponen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.